Shalom. Kepriwe kabare? Apik-apik bae, Bok. Puji Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kami dari Kota Mendoan, Kota Purwokerto, program Doa Sehati Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto, GPIS Purwokerto, yang selalu mengudara setiap hari Rabu pukul 8 malam. Sekali lagi, doa sehati malam hari ini, periode atau edisi 14 Februari 2024, di mana tanggal ini ada 3 momen spesial yang sekaligus kita rayakan. Mau tahu? Yang pertama, tanggal 14 Februari itu adalah permulaan Prapaskah, di mana sebagian kita mengadakan yang namanya Rabu Abu, mana persiapan menjelang Paskah kita berpuasa dan mempersiapkan diri menghadapi perayaan Paskah. Dan yang kedua, tanggal 14 juga kita peringati sebagai Hari Valentine. Ayo, siapa di antara saudara yang hari ini telah merayakan atau sedang merayakan Valentine bersama orang-orang kekasih? Selamat berkumpul dengan orang-orang yang saudara sayangi. Kiranya kasih daripada Tuhan senantiasa melingkupi saudara sekalian. Dan momen yang terakhir adalah momen di mana secara serentak seluruh rakyat Indonesia hari ini mengadakan pencoblosan alias pemilu. Siapa yang sudah berwarna ungu kelingkingnya seperti saya, berarti kita sudah melaksanakan hak kita sebagai warga negara yang baik untuk menentukan pilihan bagi masa depan bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan, yaitu memilih pemimpin terbaik bagi bangsa ini. Siapapun yang terpilih, kita percaya bahwa Tuhan turut ambil bagian di dalamnya. Ya, oke, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bergabung malam hari ini. Ada Pak Daniel Wahyoto di Kota Purwokerto. Selamat malam, shalom Pak Daniel Wahyoto. Apa kabar? Hari ini sehat? Sudah mencoblos ya seperti saya? Amin, puji Tuhan. Dan selamat malam untuk Pak Victor juga dari Kota Purwokerto. Selamat bergabung Pak. Selamat malam. Juga ada Ibu Yuli Nur Hayati dari Kota Purwokerto juga. Selamat malam, shalom Ibu Yuli. Kiranya hari ini meskipun lelah dan capek, masih memiliki semangat untuk datang bersekutu bersama dengan kami dari Jalan Perintis Kemerdekaan Purwokerto. Haleluya, puji Tuhan. Selamat bergabung yang masih setia mengikuti bersama dengan kami setiap hari Rabu Doa Sehati yang diselenggarakan atau yang mengudara dari Kota Mendoan, dari Jalan Perintis Kemerdekaan Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Masih bersama dengan kami berdua, Bapak Pendeta Nono Robi Harjo dan saya, Ibu Vivi Robi Harjo, akan bersama-sama mengajak Bapak Ibu semua malam hari ini untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan kita akan bersama-sama belajar firman-Nya, dan kita akan menyimak dengan sungguh apa kata firman Tuhan bagi kita. Mari kita mendengarkan suara Gembala kita yang agung, Yesus Kristus Tuhan, untuk berbicara kepada kita melalui hamba-Nya. 3 momen spesial hari ini yang telah kita rayakan, yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah sebuah bukti bagaimana yang pertama kita mengasihi orang-orang kekasih kita. Yang kedua, kita mengasihi Tuhan, mengingat kematian, pengorbanan Tuhan Yesus melalui Prapaskah. Dan yang ketiga, menyatakan kasih kita kepada bangsa ini untuk mencoblos buat bangsa ini. Karena itu mari kita datang menyembah Tuhan, kita mengangkat pujian, mengasihi
lebih sungguh. Haleluya. kebaikan-Mu, dengan kami mau lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Engkau Tuhan. Menjelang Paskah ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh belajar mengasihi Engkau, semakin mendekat lagi kepadamu, di mana kami boleh mengingat betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa pengorbanan Tuhan buat keselamatan jiwa kami, di mana Engkau sungguh mengasihi kami dengan merelakan nyawa-Mu bagi penebusan hidup kami Tuhan. Terima kasih yang tak terhingga buat kebaikan Tuhan di seluruh sejarah kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau menghidupi setiap firman-firman-Mu dalam kehidupan kami, agar hidup kami benar-benar menjadi bermakna dan hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini, kalau kami boleh ambil bagian dalam sejarah Indonesia, di mana kami boleh menggunakan hak pilih kami untuk memilih pemimpin bangsa
firman-Mu. Kami mau belajar dan membuka mata hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang mempersiapkan, yang Tuhan persiapkan untuk memberkati kami malam hari ini dengan firman-Mu. Teguhkan kami Tuhan dengan kebenaran malam hari ini, dan biarlah kami mau menyimpannya di dalam loh hati kami, dan kami mau mengerjakannya. Tuhan, kami siap untuk menyambut berkat firman malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari katakan amin. Silakan Pak Pendeta. Shalom, selamat malam saudaraku semua. Saya percaya bahwa Tuhan selalu peduli atas hidup saudara, dan saya percaya tidak ada sesuatu hal yang membuat hidup kita menjadi sesuatu hal yang membuat kita jatuh terpuruk, tapi Tuhan selalu menolong saudara dan saya yang masih tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Amin, amin, amin. Shalom, 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 shalom. Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun saudara, hari ini saya mengucapkan selamat hari Valentine, hari kasih sayang. Siapapun saudara, Tuhan tetap mengasihimu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ya, selamat merayakan menyongsong Paskah, ya, dengan dimulainya hari Rabu Abu, ya. Sudah mempersiapkan Paskah, di mana ada banyak orang Kristen melakukan puasa. Ya, puasa, ya, pertobatan, ya, pertobatan bukan hanya di hari Rabu Abu saja, tapi hari lepas hari, ya, melakukan pertobatan, pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Karena setiap hari hampir kita semua yang percaya kepada Tuhan tidak lepas daripada dosa dan kesalahan. Jangan katakan khilaf, karena khilaf itu adalah sesuatu yang tidak ada dalam Alkitab, ya. Sesuatu yang dikatakan dosa itu pasti disengaja. Tidak ada dosa yang tidak disengaja. Jadi bertobat, minta pengampunan Tuhan, bukan hanya di Rabu Abu saja, tapi mempersiapkan hati menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali hingga Tuhan Yesus datang. Dan yang ketiga, saya atau kami mengucapkan selamat kepada pemenang terpilih capres, pemenang terpilih presiden dan wakil presiden yang hari ini sudah mulai nyata siapa yang menjadi pemenang dalam pemilu 2024. Selamat untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden baru untuk mengemban tugas yang baru untuk negara bangsa ini, dan kami akan selalu berdoa untuk Bapak dan Bapak ya. Ya, Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ya, kiranya Tuhan selalu memberi kekuatan dan tetap menjalankan tugas kewajiban sebagai pemimpin bangsa ini menjadi orang yang amanah dalam mengemban tugas. Dan yang keempat, saudaraku, selamat buat saudara-saudara caleg yang hari ini terpilih menjadi wakil rakyat, baik yang ada di DPR RI maupun yang ada di DPD ataupun yang ada di DPRD atau yang ada di mana? DPRD 1 dan DPRD 1 provinsi dan kabupaten tentunya. Saudara, selamat untuk saudara semua. Selamat mengemban tugas yang baru. Kami tetap akan berdoa untuk saudara tetap lurus dalam menjalankan tugas, di mana saudara diberi kepercayaan untuk menjadi orang-orang penting yang duduk dalam pemerintahan. Sekali lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat menyambut Paskah di 2024, 1 bulan ke depan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat malam untuk Pak Daniel Wahyoto.
Shalom, shalom, sehat-sehat selalu. Selamat malam tuh Pak Victor. Selamat malam tuh Bu Yuli. Dan selamat malam untuk semuanya. Kiranya Tuhan selalu menolong kita tetap ada di jalur yang benar. Oke, puji Tuhan. Saya membacakan satu ayat ya. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah tidak terfokus hanya karena hari Valentine. Tapi orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah, dia harus saling mengasihi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Valentine itu terjadi tiap-tiap hari, bukan tiap 1 tahun sekali di tanggal 14 Februari. Yang hanya punya pengertian, oh makan bersama, oh ada coklat ya, Bunga. ada bunga yang tidak seberapa, ya kan? Tapi Valentine adalah perlakuan kita terhadap sesama, perlakuan kita terhadap pasangan, perlakuan kita terhadap anak-anak, perlakuan kita terhadap orang tua, bagaimana kita mengasihi mereka semua seperti Tuhan telah mengasihi kita. Shalom untuk Mbak Isti Maria yang ada di Lampung. Horas. Ya. Yang sekarang sudah punya marga Sinaga dia, ya. Shalom, selamat malam. Apa kabar? Kiranya Tuhan menjadi yang nomor 1 di hidup kita. Haleluya. Shalom. Wah, tak kelihatan nih ada Bu Juli Ginting. Selamat malam. Ya, shalom untuk Bu Gem yang ada di Medan sana. Horas ya. Menjuan-jua. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kiranya Tuhan selalu menopang kehidupan keluarga Ibu Gembala Juli Ginting Munti. Ya, shalom. Tetap lancar jaya. Ya. Dapat menjadi berkat bagi banyak orang di kota Medan khususnya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, jikalau hari ini kita masih menghirup udara yang segar tanpa harus berbayar membeli oksigen, ya, itu karena berkat kemurahan Tuhan, karena Tuhan sungguh mengasihi saudara dan saya. Oleh karena Tuhan datang secara langsung melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, sementara di ayat yang lain, ya, saya mau bacakan untuk saudara, ya. Salah satu tanda, salah satu ciri khas sebagai murid Yesus, orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah saling mengasihi, bukan saling membenci. Kalau hari ini ada euforia kemenangan, ya, pemenang pemilu, tapi ingat bahwa baik menang maupun kalah itu adalah kita tetap bersaudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan lupa kita tetap bersaudara, ya, bersaudara, ya, sekali lagi bersaudara. Saya membacakan firman Tuhan yang kedua, ya, Yohanes pasal 13 ayat yang 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi.
siapapun yang menjadi pemenang pemilu tidak boleh tidak tetap mengasihi yang tidak terpilih, saudaraku. Ya, siapapun yang kalah dalam pemenang pemilu ini juga tidak boleh iri dan cemburu terhadap orang yang sudah terpilih. Itu masing-masing punya kapasitasnya dan berkatnya, jobnya masing-masing. Karena Tuhan sudah memilih pemimpin bagi kita semua. Salam untuk Bu Wiwin yang ada di Hong Kong. Apa kabar? Sudah lama nih tidak jumpa lagi. Kemana aja ini? Sehat-sehat selalu. Oke. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin membacakan saudara kitab Amsal pasal yang ke-14 supaya kita dapat mengasihi sesama kita, supaya kita dapat tahu apa yang terjadi hari ini. Ya, ada banyak orang menjadi saksi kemenangan, ya, saksi hasil hitungan pemilu. Itu harus terjadi dengan jujur, saudaraku yang dikasihi. Tidak ada dusta di antara kita. Malam hari ini saya membacakan untuk saudara Amsal pasal 14 dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Ya. Kalau saudara boleh membaca di TB 1. Tapi saya akan membacakan untuk saudara Amsal pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat selanjutnya, ya. Amsal pasal 14 dalam versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ayat yang pertama, rumah tangga dibangun oleh kebijaksanaan wanita, tetapi diruntuhkan oleh kebodohannya. Jadi kalau mau rumah tangga kita itu kokoh, maka perempuan yang ada di dalam rumah tangga, dalam keluarga kita harus memiliki kebijaksanaan. Jadi wanita bijak itu harus ada di dalam rumah tangga kita. Siapapun wanita yang ada dalam rumahmu, dia harus tetap bijak, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang tua maupun yang muda. Harus bijak. Supaya apa? Rumah tangga dapat terbangun dengan kokoh, saudaraku. Tapi kalau wanita yang ada dalam keluarga kita tidak bijak, maka runtuhlah rumah tangga kita. Ayat yang kedua, orang yang jujur, takut dan hormat kepada Tuhan Allah, orang yang hidupnya tidak lurus menghina Dia. Jadi orang yang bijaksana, ibu yang bijaksana, wanita yang bijaksana, ayat yang 1 itu dikatakan orang yang jujur dan hormat kepada Tuhan. Jadi hormat kepada Tuhan, tidak menghina Dia. Jadi di situ orang yang jujur, takut dan hormat kepada Tuhan Allah, orang yang hidupnya tidak lurus menghina Dia. Jadi kalau tidak lurus kehidupan kita itu sama aja dengan menghina Tuhan. Ayat yang ketiga, karena pongahnya orang bodoh suka membesarkan diri. Ya, biasanya orang yang suka membesarkan diri itu, orang yang pongah itu orang yang bodoh. Kalau orang yang pintar ya tentunya semakin padi itu semakin tua semakin merunduk. Kalau padi semakin tua semakin jengat, itu artinya padi yang kopong sudah dimakan wereng itu padinya, saudaraku. Maka di sini karena pongahnya orang bodoh suka membesarkan diri, orang bijaksana akan dilindungi oleh kata-katanya sendiri. Jadi hati-hati terhadap kata-katamu. Hari ini mungkin saudara harus menjaga lidah supaya saudara aman dan tenang, ya. Karena orang bijaksana akan dilindungi oleh kata-katanya sendiri. Ayat 4, tanpa lembu hasil di ladang tidak ada. Dengan kekuatan lembu panen akan berlimpah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kalau orang yang dianggap bijak untuk melakukan suatu pekerjaannya perlu menggunakan strategi atau bantuan, alat bantu. Ya, tidak hanya menggunakan okolnya, tangannya sendiri, kakinya sendiri, tapi perlu menggunakan alat bantu. Di sini tidak mungkin kita akan mengerjakan sawah atau ladang, ya, 1 hektar dengan mencangkulnya. Ya bisa saja, tapi remuk jo. Wejan gitu kan. Kenapa? Ya tentu gempor ya 1 hektar dikecangkul sendiri.
Tapi jika orang bijak itu menggunakan akal pikirannya, akal budinya, dia akan menggunakan lembu, apalagi sudah canggih, bisa sewa kontraktor, traktor. Bisa sewa traktor, saudaraku, atau beli traktor. Ya, itu sudah petani modern. Tanpa lembu hasil di ladang tidak ada, dengan kekuatan lembu panen akan berlimpah. Jadi untuk dapat menggemburkan tanah perlu bantuan lembu atau perlu bantuan hewan. Nah, ayat yang kelima, saksi yang jujur selalu mengatakan yang sesungguhnya. Hari ini ada banyak saksi di tiap TPS-TPS. Ada banyak saksi untuk dalam penghitungan suara. Nah, saya berharap saudara semua menjadi saksi yang jujur, mengatakan sesuatu hal yang sesungguhnya. Saksi yang tak dapat dipercaya selalu berdusta. Jangan ada dusta, karena orang yang berdusta tidak disukai oleh Tuhan. Ayat yang ke-6, orang sombong tak akan menjadi bijaksana. Orang yang sombong tidak akan pernah menjadi orang yang bijaksana, tapi orang cerdas belajar dengan mudah. Jadi orang yang cerdas itu suka belajar, gampang sekali belajar, ya. Belajar kepada siapapun tanpa melihat apakah dia tua, muda, ya, kakek, nenek, ya. Anak-anak belajar mencari hikmat dari setiap segi kehidupan orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan ayat yang ketujuh, janganlah berkawan dengan orang dungu. Nah, ini kita istilah dungu sangat populer, dipopulerkan oleh Mas Rocky Gerung, ya kan? Dia suka mempopulerkan kata dungu. Di sini janganlah berkawan dengan orang dungu, tak ada yang dapat diajarkannya kepadamu. Orang dungu tidak akan pernah mengajarkan hal yang baik, karena kedunguan itu identik dengan kebodohan dan kebebalan, saudaraku yang. Jadi di sini janganlah dekat-dekat dengan orang dungu, ya kan? Karena orang dungu itu membawa kedunguan dan menularkan kedunguan. Karena orang dungu itu lebih suka mendengarkan isi hatinya sendiri. Padahal saudaraku yang dikasih Tuhan, hati kita harus dijaga sesuai dengan firman Tuhan. Oke, ayat yang ke-8. Orang bijaksana tahu bagaimana harus bertindak. Orang bodoh tertipu oleh kebodohannya. Jadi, kapan harus bertindak, kapan harus diam, kapan harus bicara, ya, kapan harus diam, ya. Di situ orang bijaksana tahu kapan waktunya. Jangan sembrono, jangan gerusa-gerusu. Karena orang yang tergesa-gesa itu akan mendapati kesalahan dan hasilnya tidak akan pernah memuaskan. Itu di Amsal 19 ayat pertama dan kedua. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus ayat 9, orang bodoh tidak peduli apakah dosanya diampuni atau tidak. Orang baik ingin diampuni dosanya. Jadi orang bodoh itu orang, ya, bukan tidak tahu, tapi orang yang tidak mau tahu. Jadi di sini orang bodoh tidak peduli apakah dosanya diampuni atau tidak. Masa bodoh amat, emangnya gue pikirin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi orang baik ingin diampuni dosanya. Jadi siapapun saudara, pastikan bahwa saudara memiliki celah dan kesalahan, memiliki dosa. Itu hampir tiap-tiap hari. Tidak ada seorang pun yang luput daripada melakukan perbuatan dosa tiap-tiap hari. Sebaik apapun orang itu, namun dia akan tetap dipandang oleh Tuhan melakukan kejahatan tiap-tiap hari. Jangan menganggap diri kita baik-baik saja, karena tiap hari kita hampir selalu melakukan perbuatan dosa. Bahkan dikatakan orang yang tahu berbuat baik sekalipun, tapi kalau tidak mau melakukan sesuatu yang baik, itu sudah dikatakan berdosa. Jadi tidak melakukan apa-apa itu sudah berdosa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang malas itu juga orang yang berdosa. Jadi jangan dikira kita itu bebas daripada dosa dan kesalahan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetap minta pengampunan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat yang ke-10, suka maupun duka tersimpan dalam kalbu. Suka maupun duka, ya. Senang atau sedih itu ada di dalam hati. Orang lain tak dapat turut merasakannya, ya.
saudara sedang sedih, ya, orang lain tidak bisa merasakannya. Saudara sedang senang, orang lain tidak bisa merasakannya kalau saudara tidak mengimpartasikannya. Ya. Kalau saudara tidak mencurhatkannya, ya. Kalaupun kita curhat kepada orang lain, orang itu hanya bisa dikatakan berbelas kasihan, berempati, turut merasakan, tapi tidak bisa menanggung rasa itu. Ya. Yang jelas korban perasaan itu pasti, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Suka maupun duka tersimpan dalam kalbu, orang lain tak dapat turut merasakannya. Rumah orang baik tetap kokoh, rumah orang jahat akan roboh. Yang dimaksud rumah ini adalah rumah tangganya, saudaraku. Jadi ketika orang baik, ya, membangun keluarganya, rumah tangganya dengan kebaikan dan kebenaran, maka kehidupan keluarganya akan tetap kokoh walaupun di masa-masa sulit sekalipun, ya. Terus ayat berapa? Ayat 12. Ada jalan yang kelihatan lurus, tetapi akhirnya jalan itu menuju maut. Jadi jangan menganggap bahwa pendapatmu itu yang paling benar, ya, pikiranmu yang paling benar, ya, apa yang kamu kerjakan yang paling benar. Tapi lakukanlah itu supaya kita bisa sadar diri bahwa kita tetap ada celah kesalahan. Shalom, selamat datang untuk Pak Gem Musiteja. Ya, sudah kenyang kah makan-makannya? Haleluya, haleluya. Ya, selamat berValentin Ria bersama keluarga, istri dan anak-anak. Tuhan memberkati Pak Musi. Oke, sampai di ayat yang ke 13. Di balik tawa mungkin ada tangis. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak semua orang yang tertawa itu bahagia. Tidak semua orang yang tertawa itu selalu senang. Tapi kadang ada orang yang tertawa itu karena mengenaskan. Karena dia sedang mentertawakan dirinya sendiri. Hahaha. Ketika kita sedang susah, orang bertanya kepada kita, bagaimana pekerjaanmu, ya, padahal kita sedang bangkrut, kita sedang rugi, kita bilang hahaha. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, di balik tawa mungkin ada tangis, kegembiraan dapat berakhir dengan kedukaan. Jadi bersikaplah sewajarnya saja. Ya, kalau bersukacita, ya euforia, telah menang jagoannya, ya jangan terlalu senang. Karena besok masih ada tugas yang baru, saudaraku. Jangan terlalu euforia kemenangan hari ini, karena besok ada tugas yang baru. Karena dibalik, nah dikatakan dibalik orang, ya, yang gembira dapat berakhir dengan kedukaan. 14. Orang jahat akan memetik buah kejahatannya. Orang baik akan memetik buah kebaikannya. Ya, kebaikanmu akan kembali kepadamu. Kejahatanmu pun demikian akan kembali kepadamu. Apa yang kau lakukan itu yang akan kau tuai. Apa yang kau lakukan itu yang akan kau tabur. Maka lakukanlah hal yang baik, saudaraku. Laburlah kebaikan, ya. Orang jahat akan memetik buah kejahatannya, orang baik akan memetik buah kebaikannya. 15. Orang bodoh percaya kepada setiap perkataan, orang bijaksana bertindak hati-hati. Jadi hari-hari ini, ya, simaklah baik-baik berita yang sedang saudara baca, saudara dengar, saudara lihat. Jangan sampai saudara menerima berita yang tidak valid, arti atau hoax itu menjadi kebenaran dalam kehidupanmu, karena itu bisa membahayakan hidupmu, menjerumuskan kehidupanmu. Bisa saudara akan menjadi susah dan menderita. Karena apa? Karena orang bodoh percaya kepada setiap perkataan tanpa ada saringan apapun, tapi orang bijaksana bertindak hati-hati. Ayat 16. Orang berbudi selalu waspada dan menjauhi kejahatan. Ya, orang bodoh naik pitam lalu merasa aman. Jadi kemarahan boleh, tapi jangan langsung diluapkan. Karena siapa sih yang tidak bisa marah?
Siapa sih yang tidak bisa murka, saudaraku yang dikasih Tuhan? Setiap orang punya potensi yang sama untuk menjadi murka dan marah. Itu disebut dengan kemarahan. Tapi ketika kemarahan itu diluapkan, bisa membuat celaka kehidupan kita dan membuat celaka orang lain. Jadi berhati-hatilah ketika emosimu sedang naik. Orang bodoh naik pitam lalu merasa aman, dipikir dia orang yang paling jagoan. Gitu saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat 17. Orang yang suka marah bertindak bodoh, orang bijaksana bersikap sabar. Begitu beratnya hidup ini ketika disuruh sabar, 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 ya kan? Yang sabar ya Le, yang sabar ya Ndu, yang sabar ya Tet. Nah, yang sabar ya Pak. Enak aja lu ngomong sabar-sabar. Aku yang merasakannya ini. Betapa sakitnya, betapa kecewanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kita mendasarkan pemahaman bahwa hal kesabaran itu berat dan susah untuk kita kerjakan. Tapi Alkitab mengajarkan tetap sabar menghadapi situasi apapun. Kalaupun berat, dicoba saja. Tidak perlu berargumen yang terlalu muluk-muluk dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan orang yang suka marah bertindak bodoh, jangan dianggap bodoh oleh Tuhan. Ya. Terus orang bijaksana bersikap sabar. Jadi Tuhan senang dengan orang yang sabar, walaupun kesabaran itu kadang lari dari kehidupan kita. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sabar itu memang perlu dipelihara. Ya. Orang yang tak berpengalaman akan menjadi bodoh. Orang bijaksana akan bertambah pengetahuannya. Jadi orang yang tak berpengalaman itu tidak mau menambah wawasannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia tidak mau belajar. Dia akan tetap menganggap bahwa apa yang dia tahu, apa yang dia kerjakan itu yang paling hebat. Kalau boleh orang berkata, wow keren, ya kan? Wow keren. Padahal biasa-biasa saja, itu sesuatu hal yang remeh, hal yang receh. Orang bilang itu hal yang biasa, anak SD juga bisa, ya kan? Tapi kita menganggap itu sesuatu yang wow, keren. Biasa aja kali. Selanjutnya, 19 orang jahat akan tunduk kepada orang yang lurus hati untuk mohon supaya dikasihani. Perhatikan baik-baik ayat ini, saudaraku yang dikasihan, bahwa orang jahat walaupun kelihatan menang di awal, tapi pada akhirnya kebenaran itu akan menunjukkan jalannya, dan kebenaran orang benar itu akan ada di atas. Percaya, firman Tuhan itu ya dan amin. Orang benar itu akan selalu ada di atas. Walaupun pada mulanya dianggap dia sesuatu yang kalah keok, ya, karena sudah dihina, difitnah, dijatuhkan. Tapi ingat, Tuhan sanggup mengangkat orang baik, orang benar itu berada di puncak, saudaraku. Karena yang mempertahankan kesuksesan berada di puncak itu adalah karakter. Jika karakter jahat itu melekat, maka dia akan jatuh terpuruk, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin ya cepat bisa naik ke puncak kesuksesan, tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang karakternya buruk, dia akan tetap cepat jatuh dari jabatannya. Tuhan tidak suka. Sungguh Tuhan tidak suka. Shalom rantai-rantai. Yefta, apa kabarmu Yefta? Masihkah engkau ada di Sulawesi? Kau sudah punya anak sekarang. Tuhan berkati kamu, keluargamu, dan anakmu, juga suamimu ya. Oke, saya bacakan ayat selanjutnya. Ayat 20, orang miskin tidak disenangi bahkan oleh kawan-kawannya. Nah, memang gak enak jadi orang miskin itu. Karena apa? Tidak banyak orang suka. Tapi kalau menjadi orang kaya, wah, orang yang tidak kenal pun akan mendekat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita punya duit, kalau kita punya jabatan, ya, siapapun akan belajar untuk mendekati kita. Tapi kalau kita menjadi orang yang tidak punya, orang miskin, orang kere, ya, saudara pun akan menjauh, saudaraku. Percayalah. Oleh sebab itu, ya, saya mau mengatakan kepada saudara, tetaplah berjuang supaya engkau mendapatkan hasil, ya, yang memuaskan, hasil yang mencukupi kebutuhanmu dan kehidupanmu,
sehingga engkau tidak perlu berkata-kata pun orang akan memandangmu bahwa engkau adalah orang yang hebat. Orang yang terus berjuang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus orang miskin tidak disenangi bahkan oleh kawan-kawannya, tetapi orang kaya banyak sahabatnya. Jadi betul apa kata firman Tuhan, gunakan mamon sebagai persahabatan dengan dunia. Jadi jangan gunakan mamon untuk kamu tumpuk-tumpuk sendiri tanpa memperalat mamon. Jangan kamu diperalat oleh mamon, tapi kamu harus memperalat mamon supaya mamon itu dapat kita gunakan sebagai jembatan untuk bersahabat dengan dunia. Gunakan mamon untuk persahabatan dengan dunia, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena dunia senang dengan orang kaya, ya kan? Kalau orang miskin mereka akan jauh-jauh. Jangan-jangan wah nanti pinjam 100 supaya persahabatan tidak putus, ya kasih pinjam dulu 100. Oke, ayat selanjutnya 21, siapa menghina orang lain berbuat dosa, ya. Ingat, upah dosa adalah maut. Jadi dosa sudah punya konsekuensinya sendiri. Kita evaluasi ketika kita kemarin mendengar bahwa di setiap pembicaraan, di setiap sosialisasi ada penghinaan terhadap orang lain. Di situ Tuhan tidak akan tinggal diam. Ketika seseorang mulai menjelekkan, menjatuhkan, ya, memfitnah orang lain, maka Tuhan akan membuat dia terpuruk. Dan terbukti sudah bahwa orang yang aku setuju dengan engkau, ya kan, ya saya idem dengan engkau, saya setuju, saya suka, saya sependapat, ya, bukan hanya menjatuhkan keburukan orang lain. Karena orang yang membuka aib orang lain di depan umum, dia akan dijatuhkan oleh Tuhan. Dan terbukti siapa pemenang hari ini. Oke, ayat yang berapa? 22. Dah dulu 21 masih komanya. Siapa menghina orang lain berbuat dosa, siapa baik hati kepada orang miskin akan bahagia. Barang siapa yang suka memberi kepada orang yang kurang mampu, dia lebih berbahagia. Karena Alkitab katakan lebih bahagia memberi daripada menerima. Karena orang yang menerima, ya, sukacitanya ketika menerima. Ketika yang diterima sudah habis, dia kembali merana. Kenapa? Kembali jatuh dalam ketidakpapaan, ya, ketidakpunyaan. Sukacitanya hilang. Nunggu orang lagi untuk memberi. Tapi orang yang memberi itu artinya orang itu merasa bahwa dia memiliki sesuatu yang bisa dibagikan kepada orang lain. Jadi dia punya kelebihan bahwa dia, ya, sanggup berbagi sesuai dengan visi Alkitab, visi misi Alkitab, bahwa Alkitab mengajarkan diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain, saudaraku. Terus ayat 22, siapa mengusahakan yang baik akan dipercaya dan mendapat hormat. Usahakan yang baik, ya, gunakan prinsip jika kamu disuruh berjalan 1 mil, kamu harus berjalan 2 mil. Itu adalah prinsip extra mile, saudaraku. Siapa mengusahakan yang baik akan dipercaya dan mendapat hormat. Siapa merencanakan yang jahat ada di jalan yang sesat. Jangan sampai Anda tersesat. Dalam setiap usaha ada keuntungan. Jadi bagaimana kita mau untung dan beruntung kalau kita tidak ada usaha? Dalam setiap usaha ada keuntungan. Obrolan yang kosong membuat orang jatuh miskin. Jadi ya, jangan ngobrol yang tanpa ilmu. Gunakan obrolan-obrolan itu untuk memberikan pencerahan dan membangun pengetahuan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus 24, orang bijaksana dipuji karena kebijaksanaannya, orang bodoh terkenal karena kebodohannya. Ya, jangan sampai kita terkenal karena kebodohannya. Jangan membuat air parkir di halamanmu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena yang parkir di halamanmu itu sepeda motor, sepeda atau mobil, bukan air yang parkir. Karena itu ada genangan dan jeglongan, ya kan? Oke, yang selanjutnya. Kalau seorang saksi berkata benar, ia menyelamatkan nyawa. Ingat,
saksi yang mengatakan tidak benar, dia akan dijebloskan ke dalam penjara. Kalau ia berbohong, ia mengkhianati sesama. Karena seorang pengkhianat tidak bisa dipelihara, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Terus ayat 26. Orang yang takwa kepada Tuhan menjadi tentram. Orang yang takwa itu orang yang berbakti kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, ia menjadi tentram dan keluarganya akan mempunyai perlindungan. Keluarganya dilindungi oleh Tuhan, percaya saja. Saudara yang percaya bahwa ketika engkau setia kepada Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan, maka keluargamu, seisi rumahmu, sampai pekerjaanmu, sampai pembantumu, siapapun yang tinggal bersamamu dilindungi oleh Tuhan. Yang percaya katakan Amin. amin. Terus ayat yang ke-27, takwa kepada Tuhan adalah pangkal kebahagiaan. Nah, bukankah ini Alkitab mengatakan pangkal kebahagiaan itu karena kita takwa kepada Tuhan? Apa sih takwa kepada Tuhan? Takut dan hormat akan Tuhan, tetap setia dan taat kepada Tuhan, dan jalan untuk menghindari kematian kita mendapatkan kehidupan. Ayat 28, kejayaan raja terletak pada jumlah rakyatnya, tanpa rakyat ia tidak dapat berkuasa. Jadi yang jadi pemimpin jangan bongkah, jangan sombong, karena tanpa rakyat, saudara yang jadi pemimpin saat ini terpilih tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, saudara digaji dari uang pajak rakyat. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun saudara yang berkuasa, saudara harus tetap menghormati rakyatmu karena engkau adalah wakil rakyat. Sudah, bukan bos. Ingat itu, bukan bos. Ya, yang sudah terpilih, jangan sombong. Nanti ketika di jalan tidak kenal lagi. Oke, ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya berapa? Ayat 27. 27. Ayat 28. Oh ya, 29. Orang bijaksana tidak cepat marah. Wah, barusan marah-marah saya ini. Orang bijaksana tidak cepat marah, orang bodoh tidak dapat menahan dirinya untuk cepat marah. Ayat 30. Hati yang tenang menyehatkan badan. Iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Jadi hilangkan iri hati. Jadilah tenang supaya engkau menjadi orang yang sehat. Jangan iri dengan berkat orang lain, jangan iri dengan jabatan orang lain. Tetaplah sukacita dengan dirimu sendiri. Apapun dan siapapun kamu, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati hidupmu. Siapa berbuat baik kepada orang miskin, menghormati Allahnya. Siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya. Baik pula kepada orang yang kurang mampu, yang kurang beruntung. Cobalah berbagi berkat sedikit kepada mereka, supaya mereka menikmati kasih Tuhan dalam kehidupanmu, supaya mereka tidak hanya mendengar dan melihat bahwa kamu orang yang diberkati oleh Tuhan, tapi mereka merasakan Tuhan memberkati hidupmu dan mereka kecipratan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat 32, orang jahat binasa karena kejahatan, orang baik terlindung oleh ketulusannya. Jadi orang tulus itu dilindungi oleh Tuhan, tapi orang jahat dikatakan ia binasa karena kejahatannya. Hikmat selalu ada dalam pikiran orang berbudi, tetapi tertindas dalam pikiran orang bodoh. Keadilan dan kebaikan mengangkat martabat bangsa, tapi dosa membuat bangsa menjadi hina. Raja senang kepada pegawai yang cakap, tapi ia marah kepada pegawai yang tak dapat menjalankan tugas. Ya, jadi kalau sudah punya jabatan, kamu harus bekerja. Jangan kalau banyak main-main, ya, pertemuan, makan siang, berlama-lama di luar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, yang tidak cakap dalam bekerja, yang cakap hanya bicara saja. Ya, ketika melayani rakyat masyarakat, saudara bilang, oh nanti saja, padahal saudara tidak cakap, nunggu negosiasi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi raja senang kepada pegawai yang cakap, tapi ia marah kepada pegawai yang tak dapat menjalankan tugas. Lakukan tugasmu dengan baik, saudaraku. Saya percaya Tuhan sanggup menolong dan memberkati hidupmu. Sekian dan terima kasih, saudaraku. Amsal pasal 14 versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya sudah membacakan untuk saudara, kiranya saudara menyimak baik-baik dan dapat saudara aminkan bahwa Tuhan sanggup memberkati hidup saudara yang
dapat dipercaya menjalankan tugas dan amanat dalam bekerja. Tuhan memberkati. Saya mau berdoa untuk saudara, dan kita tidak lupa untuk mengucap syukur bahwa hari ini terjadi pemilu dengan tenang, aman, dan nyaman. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya hari ini penuh dengan sukacita. Siapapun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, kami percaya itu adalah wakil yang Tuhan sudah tunjuk dan tetapkan. Siapapun yang sudah pilih menjadi wakil rakyat di DPR, DPRD 1 dan 2, kiranya Tuhan juga menolong kehidupan mereka. Siapapun yang menjadi orang-orang yang terpilih yang duduk dalam pemerintahan, kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan menolong, menopang, memberikan hikmat untuk dapat menjalankan roda pemerintahan untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang jaya, bangsa yang adil, dan bangsa yang makmur serta aman, sentosa, sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa malam hari ini untuk siapapun yang sudah bergabung bersama kami. Pertama berdoa untuk Bu Yuli. Kiranya Tuhan memberkati Bu Yuli. Hidupmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, bahkan pekerjaanmu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan. Apa yang menjadi pekerjaanmu, keinginanmu, Tuhan kabulkan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Daniel Wahyoto. Saya berdoa untuk kesehatan Pak Daniel Wahyoto. Kiranya Tuhan memberkati pemulihan kesehatan secara luar biasa, sehingga Pak Daniel Wahyoto dapat dipakai Tuhan secara luar biasa dalam pelayanan rumah tangga, pekerjaan, dan bermasyarakat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga. Kiranya Tuhan memulihkan selalu kehidupan keluarga hari demi hari, ya, memberkati keluarga, memberkati anak-anak, memberkati pekerjaan, dan akan apa yang sudah direncanakan Tuhan berikan kekuatan untuk melakukan dan menikmati keberhasilan dan keberuntungan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Isti Maria Sinaga. Kiranya Tuhan menolongmu dalam setiap pergumulanmu, dan Tuhan memberkati rumah tanggamu, dan engkau dapat menjadi berkat bagi keluarga besarmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Ibu Juli Ginting Munte. Kiranya Tuhan menolong hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu dan anak-anakmu, Tuhan memberkati pelayananmu dan gerejamu, Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan aktivitas, bahkan bisnismu Tuhan tolong. Dalam berkat nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan atas kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Bu Wiwin Winarti yang ada di Hong Kong. Kiranya Tuhan menolongmu, Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan, penghiburan, dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan menolong selalu masa-masa hidupmu. Tuhan memberkati anak, menjaga anak-anakmu. Kiranya Tuhan selalu menopang kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Musi Teja. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga Pak Musi. Dalam berkat nama Yesus. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, gereja diberkati, musisat itu nata. Dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Berdoa untuk rantai-rantai Yefta yang ada di Sulawesi. Kiranya Tuhan menolongmu, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, anakmu, bahkan pekerjaan dan pelayananmu. Dalam berkat nama Yesus. Siapapun saudara yang sudah bergabung malam hari ini, saat ini, baik yang di Facebook maupun di YouTube, kiranya Tuhan memulihkan hidup, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan menolong hidupmu dan masa depanmu, pekerjaanmu, apa yang menjadi berkat Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, mukjizat itu terjadi. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya katakan amin. Amin. Shalom, shalom, selamat malam, selamat jumpa di lain waktu dan kesempatan yang sama. Happy Valentine, ya, happy Rabu Abu, dan happy yang sudah menang. Happy ending. Happy ending. Shalom, shalom, shalom.